Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmatnya kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan mata kuliah, yaitu mata kuliah sosiologi. Sebelum itu kami akan perkenalkan diri terlebih dahulu sebelum memulai presentasi kami. Perkenalkan, nama saya Kudawati selaku moderator dan presentator. Dan di sebelah saya Ratu Lintang Arminta sebagai presentator pertama. Saya Cesar Duari sebagai presentator kedua. Saya Yada Sapitri Ahmad selaku presentator terakhir. Baiklah, itulah tadi perkenalan dari kelompok kami. Baik, langsung saja untuk mengefisiensi waktu, saya persilakan kepada presentator pertama untuk mempresentasikan makalah kami. Baik, materi yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan segala perubahan dalam masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat yang berpengaruh terhadap masyarakat yang bersangkutan, baik secara material maupun imaterial. Dari definisi tersebut dapat dikemukakan pendapat beberapa ahli, diantaranya yang pertama William F. Osborne. Osborne mengemukakan bahwa ruang untuk perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial, yang fokusnya adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Yang kedua ada Kingsley Davis. Davis mengartikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga ada McIver. McIver lebih membedakan antara utilitarian elements dengan cultural elements yang didasarkan pada kepentingan manusia yang primer dan sekunder. Yang keempat ada J.P. Gillett dan J.L. Gillett. Mereka berdua mengemukakan bahwa perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi, maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Yang kelima adalah Samuel Koenig. Samuel Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Yang terakhir ada dari Selo Sumacan. Selo Sumacan mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Itulah tadi materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi hasil presentator pertama kami. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada presentator kedua untuk mempresentasikan materi kami. Selanjutnya ada proses perubahan sosial. Yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Perubahan sosial selalu bergerak meninggalkan yang lama menuju situasi yang baru. Pada waktu terjadi perubahan dari bentuk-bentuk lama menjadi bentuk yang baru akan mengalami suatu masa yang dinamakan masa peralihan atau masa transisi. Yang kedua, saluran-saluran perubahan sosial. Saluran-saluran perubahan sosial disebut avenue or channel change, adalah saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan dalam masyarakat yang pada umumnya adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, politik, dan lain sebagainya yang terintegrasi. Yang ketiga, organisasi, disorganisasi, dan reorganisasi. Yang pertama, organisasi adalah kesatuan dari bagian-bagian yang merupakan bagian dari satu kebulatan yang sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sebuah kota adalah bentuk organisasi. Contohnya yang lebih kecil adalah organisasi tubuh manusia. Apabila salah satu anggota bagian tubuh rusak atau sakit, misalnya mata, maka akan terjadi kekacauan dalam tubuh manusia secara keseluruhan. B. Disorganisasi merupakan proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam suatu masyarakat dikarenakan terjadinya perubahan lembaga-lembaga kemasyarakatan. Contohnya adalah dalam suatu organisasi partai politik, ada kelompok yang diorientasi politik
memisahkan partai, maka kemudian memisahkan diri atau membentuk partai baru. Yang terakhir, reorganisasi merupakan proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Artinya ada proses adaptasi dari bagian-bagian organisasi atau masyarakat terhadap konsep organisasi baru. Sekian saya serahkan untuk berdasarkan dari Baik, selanjutnya faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial ada dua. Yang pertama faktor internal dan eksternal. Keduanya faktor ini yang menjadi dasar dari terjadinya perubahan sosial di masyarakat. Di samping itu juga ada faktor individual yang disebut agent of change. Faktor internal. Faktor internal ini disebut juga dengan istilah faktor sosiogenik, yang artinya masyarakat itu sendirilah yang menjadi sumber perubahan sosial. Faktor internal ini masih dapat dibedakan lagi menjadi faktor internal manifest atau yang disengaja dan yang laten atau tidak disengaja. Adapun faktor-faktor internal tersebut dapat berupa fenomena-fenomena sosial. Yang pertama, pertumbuhan penduduk. Kedua, penemuan-penemuan baru. Ketiga, pertentangan atau konflik. Dan yang keempat, revolusi. Kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang terdapat di luar masyarakat yang lingkungan alam, yaitu lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Kedua, faktor yang berpengaruh terhadap perubahan sosial. Itu ada dua. Yang pertama, faktor pendorong perubahan dan faktor penghambat perubahan sosial. Faktor pendorong perubahan sosial yang pertama, kontak dengan budaya lain. Yang kedua, sistem pendidikan formal yang maju. Ketiga, sikap menghargai hasil karya orang lain. Dan terakhir, sikap toleransi. Di samping adanya faktor-faktor yang mendorong perubahan sosial, maka sebaliknya ada pula faktor-faktor yang menghambat. Ada beberapa indikator yang merupakan faktor penghambat proses perubahan sosial. Yang pertama, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Dan terakhir, status quo. Baik, adapun bentuk-bentuk perubahan sosial. Yang pertama, itu perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan lambat atau evolusi yaitu memerlukan waktu yang lama dan rentetan perubahan kecil yang saling mengikuti dengan lambat, dinamakan evolusi. Pada evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana atau kehendak tertentu. Kedua, perubahan cepat atau revolusi. Revolusi yakni suatu perubahan sosial yang terjadi secara cepat, yang mengenai dasar-dasar atau sendi-sendi pokok dari kehidupan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, serta dikehendaki oleh masyarakat. Revolusi juga disebut perubahan secara besar-besaran dalam aspek yang mendasar. Waktu berjalannya revolusi bukan diukur oleh beberapa bulan atau tahun berlangsung, melainkan ditentukan oleh tingkat revolusi yang terjadi. Yang kedua, perubahan kecil dan perubahan besar. Perubahan kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada unsur-unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, suatu proses industrialisasi yang berlangsung pada masyarakat agraris merupakan perubahan yang akan membawa pengaruh besar pada masyarakat. Ketiga, perubahan yang dikehendaki dan tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan merupakan perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Sedangkan perubahan sosial yang tidak dikehendaki atau yang tidak direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki, berlangsung di luar jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu ciri-ciri perubahan sosial. Yang pertama, tidak ada masyarakat yang statis. Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan baik secara cepat maupun lambat. Ini berarti bahwa tidak ada satupun masyarakat yang diam, stagnan dan mendok. Meskipun satu masyarakat tinggal di dalam hutan terpencil tanpa pengaruh dari luar sama sekali, tetapi akan mengalami perubahan. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya manusia memiliki naluri untuk mengubah nasibnya agar lebih baik dan menjadi cita-cita mereka. Yang kedua, proses perubahan sosial budaya bersifat mata rantai atau merupakan suatu sistem. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga sosial tertentu akan diikuti dengan perubahan-perubahan sosial budaya lainnya. Perubahan sistem politik di suatu negara akan mempengaruhi sistem ekonomi. Perubahan sistem ekonomi akan berdampak pada sistem sosial lainnya. Dengan demikian, sangat tidak mungkin untuk menutup lembaga-lembaga tertentu dari pengaruh proses perubahan. Misalnya, pengaruh perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi telah
telah menyebabkan perubahan di berbagai bidang dalam kehidupan manusia. Hal ini menunjukkan bahwa suatu perubahan akan menimbulkan perubahan lainnya yang menyertainya. Sebagai contoh yang dapat diamati, krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 membawa perubahan dalam dunia politik dan sosial. Baik, selanjutnya arah perubahan sosial. Perubahan sosial masyarakat bergerak dari kontinum tata nama lama menuju pada tatanan baru sebagai suatu arah perubahan. Pada umumnya, arah perubahan sosial budaya dapat menuju pada hal yang baru sama sekali atau kadangkala juga kembali pada tatanan lama. Dalam konsepsi perubahan sosial ada beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli yang masih sangat relevan untuk dikaji. Beberapa teori perubahan sosial tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, teori evolusioner. Perubahan sosial memiliki arah tetap yang dilalui oleh masyarakat. Semua masyarakat melalui urutan penahapan yang sama dan bermula dari tahap perkembangan awal menuju perkembangan terakhir. Apabila tahapan terakhir telah tercapai, maka saat itu perubahan evolusioner telah berakhir. Prinsip terpenting dari teori evolusioner adalah tahapan masyarakat berawal dari kelahiran, pertumbuhan, dan kesempurnaan. Yang kedua, teori siklus. Salah satu penganut teori siklus adalah Arnold Toynbee. Pada tahun 1889 sampai 1975, Toynbee adalah seorang sejarawan Inggris yang menilai bahwa peradaban besar berasal dari siklus kelahiran, pertumbuhan, keruntuhan, dan kematian. Kemudian akan melahirkan peradaban baru, dan begitu pun seterusnya. Teori ini pada dasarnya menyatakan bahwa perubahan menjadi secara bertahap, namun setelah sampai pada tahap terakhir yang sempurna akan kembali lagi ke tahap awal untuk melakukan perubahan selanjutnya. Prinsip utama teori siklus adalah bahwa perubahan sosial diawali dari kelahiran, pertumbuhan, dan kejatuhan. Setelah itu masyarakat akan melalui tahap kelahiran kembali. Yang ketiga, teori fungsional. Teori ini memandang bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat lainnya. Perubahan yang muncul dari suatu bagian masyarakat akan menimbulkan perubahan pada bagian yang lain pula. 4. Teori konflik. Teori ini mempunyai beberapa asumsi antara lain. Yang pertama, setiap masyarakat merupakan subjek dari perubahan sosial. Yang kedua, setiap masyarakat pasti mengalami pertikaian dan konflik. Yang ketiga, setiap elemen masyarakat memberikan sumbangan terhadap disintegrasi dan perubahan. Yang keempat, setiap masyarakat hidup berdasarkan pada paksaan yang dilakukan oleh suatu anggota masyarakat ke anggota lainnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi hasil presentasi kami. Selanjutnya saya buka sesi tanya jawab. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilakan dengan batasan satu pertanyaan. Baik, untuk Elsa Yulia, silakan. Perkenalkan, nama saya Elsa Yulia. Langsung saja pertanyaan saya itu, jelaskan bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Baik, mungkin cukup satu pertanyaan saja dan langsung akan dijawab oleh teman kelompok saya, Ratu Lintang. Silakan. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari Elsa Yulia. Bentuk perubahan sosial berdasarkan waktu itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama, evolusi, merupakan perubahan sosial yang terjadi secara lambat. Yang kedua, revolusi, perubahan yang terjadi secara cepat. Baik, itulah tadi jawaban dari teman saya. Apakah dapat diterima? Baik, saya terima. Terima kasih. Baik, mungkin sekian dari presentasi kelompok saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.